Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama Suratman SSY dengan NIM 25041070498. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025, program studi Pendidikan Pancasila di LPTK Universitas Wisnuwardana Malang. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Karya Mandiri Nusa Wungu dengan materi menumbuhkan kesadaran hukum dan perilaku taat hukum. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Siapkan doa mulai. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Berangkat semuanya? Selamat. Ada yang sakit? Tidak. Aku absen terlebih dahulu ya. Anissa Putri, Fatimatul Zahro, Fatuni, Benita Filiana. Di masa yang lalu, di pertemuan yang lalu kita membahas tentang norma, yaitu ada beberapa macam norma. Di antaranya adalah ada norma adat, norma sosial, kemudian norma hukum, kemudian ada norma kesopanan. Dari ini yaitu maknanya apa? Menumbuhkan kesadaran hukum dan perilaku taat hukum. Safety commitment. Safety adalah tanggung jawab saya. Yos. Tegak Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadir makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, untuk pertanyaan pemantik pada pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, ini tentang hukum ya. Terkadang orang itu banyak orang yang tahu akan aturan atau tata tertib atau hukum itu sendiri, tapi masih ada saja yang melanggar. Nah, mungkin dari ini ada yang mau memberikan tanggapan, silakan disambung tangan untuk pemantik kerja. Oke, apa? Karena seseorang mungkin merasa
menjawab atau mau menyampaikan? Oke. Enggak sih, kamu bayangin hidup di dunia yang enggak ada aturannya. Bebas banget, enggak ada yang ngatur ini itu, semua ya terserah kita. Tapi tunggu dulu apa jadinya kalau beneran semua aturan hilang. Bayangin ini enggak ada lagi lampu merah, zebra cross, atau rambu lalu lintas. Semua orang bisa nyetir suka-suka, enggak peduli arah atau kecepatan. Hasilnya, kekacauan besar di jalan raya. Kecelakaan bakal jadi hal yang biasa banget dan kita nggak akan merasa aman lagi saat berkendara. Sekarang kita geser sedikit. Tanpa aturan sosial gimana jadinya? Orang bisa ngomong kasar tanpa batas, berbuat seenaknya dan nggak peduli sama perasaan orang lain. Kebayangkan betapa gak nyamannya hidup di lingkungan yang penuh dengan orang egois. Bahkan rasa empati bisa hilang karena nggak ada lagi norma yang membimbing kita untuk saling peduli. Yang lebih serem lagi, tanpa hukum, apa yang menghentikan orang untuk melakukan kejahatan? Pencurian, penipuan, atau bahkan kekerasan bisa terjadi di mana-mana karena nggak ada konsekuensi hukum. Mungkin awalnya kelihatan bebas, tapi hidup tanpa rasa aman itu pasti nggak enak banget. Hal kecil yang mungkin nggak kita sadari adalah pentingnya aturan dalam rutinitas sehari-hari. Contoh simpel, antri di tempat umum. Bayangin kalau semua orang yang peduli soal antri dan cuma nyelonong aja. Bakal ribet banget kan? Konflik kecil-kecil kayak gini bisa meledak jadi keributan besar kalau nggak ada aturan yang menjaga kita tetap tertib. Tapi ya, jujur aja kan semua aturan itu sempurna. Ada beberapa yang terasa nggak adil atau malah bikin kita terkungkung. Tapi solusinya bukan dengan menghapus aturan sama sekali, melainkan memperbaikinya supaya lebih relevan dan adil untuk semua orang. Lalu jelaskan sedikit tentang kenapa sih harus ada hukum ya? Bukankah kebebasan itu lebih kita bayangkan? Ternyata kebebasan itu juga harus ada punya batasan. Sebab kalau dalam hidup manusia tidak ada batasan atau hukum, berarti apa? Seperti kehidupan ya, hewan di alam bebas, nanti yang kuat maka akan memangsa yang lemah. Yang lemah dalam hal ini adalah masyarakat yang tidak punya kekuatan. Oke. Kesadaran hukum dan perilaku taat hukum. Definisinya adalah kesadaran hukum merujuk pada pemahaman individu tentang aturan dan regulasi yang berlaku serta tanggung jawab untuk mematuhi hukum demi menciptakan masyarakat aman dan teratur. Kemudian perilaku taat hukum yaitu perilaku taat hukum mencakup tindakan individu yang konsisten, berarti secara terus-menerus atau lanjut dengan norma dan hukum yang ada yang membantu menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika dia sadar tentang paham hukum dan hukum yang dia pahami, kemudian diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Kita di rumah menjalankan kewajiban. Menjalankan kewajiban juga bagian dari perilaku taat hukum. Kita di sekolah juga menjalankan kewajiban apa? Belajar. Kita di jalan juga menjalankan kewajiban. Berarti apa? Mengikuti atau mematuhi tata tertib lalu lintas. Selanjutnya yaitu adalah tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hukum di kalangan remaja dan masyarakat secara umum dengan penalaran kritis ya. Ini nanti kita diskusi ya. Ini nanti kita diskusi kelompok. Nanti kelompoknya terserah kalian ya. Mau seperti ini atau mau diubah ya. Yang kedua, merumuskan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan perilaku taat hukum dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di sekolah, di jalan, serta di masyarakat. Ini juga nanti kita diskusi juga per kelompok.
Yang ketiga, menyajikan contoh-contoh perilaku taat hukum yang sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di lingkungan sekitar secara kreatif. Ini tujuan kita untuk pembelajaran hari ini tentang kesadaran hukum dan perilaku taat hukum. Selanjutnya yaitu pembelajaran kelompok. Nanti Pak Guru bagikan dulu untuk LKPD-nya. Nanti satu orang ke depan bisa men-scan QR kodenya. Silakan depan satu kelompok yang sudah selesai, kelompoknya bisa langsung maju ke depan presentasi. Nanti yang kelompok lain bisa tanggapi dengan satu tanggapan saja. Ya, sumbernya itu kayak detik.com apa itu namanya artikel konten ya, atau CNN atau apa. Dibagi ya, nanti ya nyari apa?
Ada nggak peran pemerintah daerah? Itu gimana? Lokasinya? Bangka, ini atau Bangka Belitung. Ditemukan nggak peran dari pemerintah daerahnya? Ada. Berarti agar itu tidak terulang kembali, apa sih caranya? Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan sejak dini. Penegakan hukum secara tersendiri dan tanpa pandang menurut orang Ya, kayak tadi kan tentang Satgas dari Bintar menertibkan penambangan di daerah. Tapi kalau itu secara terus kontinu, berarti bisa meminimalisir perkembangan tambang-tambang ilegal di Bangka. Seperti itu ya. Thank you.
Ada yang menanggapi? Silakan. Ya, silakan. Solusi yang tepat untuk mencegah terjadinya kasus bullying. Solusinya adalah dengan meningkatkan kesadaran siswa seperti adalah sosialisasi tentang bahaya bullying, memperkuat kebijakan sekolah, misalnya terapkan aturan yang tegas untuk mencegah bullying, menyediakan sarana pendukung misalnya CCTV dan ruang konseling untuk mencegah bullying. Ada lagi? Cukup. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Silakan bisa duduk kembali. Oke, dari pemaparan tadi dari masalah kelompok ya, tentunya sangat menarik dari diskusinya, bahwasanya untuk dalam rangka setiap individu berkesadaran terhadap hukum dan mau berperilaku yang taat hukum, tentunya itu enggak cukup dari diri personal orang tersebut, bisa dibantu dari lingkungan keluarga. Kalau di lingkungan keluarga sudah harmonis, kemudian di lingkungan pertemanan juga harmonis, kemudian di jalan, kemudian di masyarakat semuanya mendukung, maka komunitas yang taat hukum akan mudah untuk bisa sampai seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, setelah tadi kita diskusi tentang masalah pelanggaran, nah sekarang tentang upaya. Silakan masing-masing kelompok diskusikan dulu. Nanti yang mau menyampaikan berdasarkan pembagian lingkungan ya. Sini adalah lingkungan rumah, kelompok sini lingkungan sekolah, ini lingkungan di jalan, kelompok 4 lingkungan masyarakat. Nanti boleh salah satu kelompok yang menyampaikan, tapi silakan diskusikan terlebih dahulu. 5 menit silakan diskusi. Nanti kalau yang sudah siap bisa angkat tangan. Saya Pak Guru akan menyampaikan 5 upaya konkret yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan perilaku taat hukum di lingkungan di jalan. 5 upaya di jalan. Yang pertama, edukasi dan sosialisasi masif tentang aturan lalu lintas. Yang kedua, penegakan hukum yang konsisten dan adil. Ketiga, penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang memadai. 4. Membangun budaya taat hukum melalui pelatihan. Yang kelima, peningkatan pelayanan publik terkait lalu lintas. ya. Terima kasih. Itu upaya tentang bagaimana lingkungan di jalan mendukung tentang kesadaran. Boleh tolong yang lain? Silakan. Kalau masuk yuk. Boleh nanti ya. Kalau sudah kelompok boleh, bisa kelompok lain bisa. Ya. Terima. 5 upaya konkret dan nyata yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan perilaku taat hukum di lingkungan rumah. 1. Menerapkan aturan dan tata tertib di wilayah yang jelas. 2. Memberikan contoh perilaku taat hukum atau modeling. 3. Membangun budaya musyawarah dan menghargai keputusan bersama. 4. Memberikan edukasi hukum sederhana secara konsisten. 5. Menyiapkan konseling
tentang refleksi. Refleksinya, silakan refleksinya nanti disampaikan melalui. Nah, ini refleksi ya. Silakan tuliskan di pad satu saja refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, memakai helm untuk menaati peraturan lalu lintas. Berarti ini kalau lingkungan berarti lingkungan jalan ya. Helm itu melindungi apa? Kepala ketika terjadi hal yang kita inginkan. Contohnya apa? Kecelakaan, kepalanya bentur ke aspal, meminimalisir ya resiko. Lagi, oke, berangkat sekolah tepat waktu, oke. Berarti terkadang makanya telat ya. Hal kecil, besok berbeda tahap. Menyeberang atau naik motor di jalur yang benar. Ini cukup ya, refleksi. Ya. Oke, untuk selanjutnya untuk pengukuran pengalaman kita untuk hari ini. Ini ada untuk asesmen sumatif, silakan bisa di-scan pada teman-teman saya. Kerjakan hanya ada 5 soal. Mungkin ada yang mau memberikan kesimpulan, silakan. Oke, jadi Mbak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum adalah landasan internal atau pemahaman dan keyakinan yang secara langsung mendorong perilaku taat hukum atau tindakan nyata mematuhi aturan. Oke. Kesimpulannya tadi sampaikan oleh teman kalian. Jadi kesimpulan kita pada pembelajaran pada pagi hari ini aku sampaikan saya. Nah, ini tadi ya pertanyaannya yang pertama ya, kenapa sangat penting? Itu kesadaran itu dibangun dari diri sendiri, kemudian merembet komunitas atau sampai ke masyarakat. Kemudian kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah apa? Baca sama-sama. Membangun budaya taat hukum dimulai dari diri sendiri, didasari kesadaran, bukan paksaan atau rasa takut. SMK Bisa SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK Kaya Mandiri Usaha Umum. luar biasa. Safety Commitment. Mari jadikan area kerja dan perjalanan aman. Ya. Materi kita yang akan datang adalah bagaimana merancang kampanye dan berkomitmen untuk menjadi teladan yang taat hukum. Seperti itu disiapkan dan dipelajari dalam kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.